Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala Ruangan Aster, Bidan Dani Nurjana. Yang terhormat dan saya sayangi Ibu dan Teteh, rekan sejawat Bidan Ruang Aster RSUD Kota Bandung. Saya Iklima Asriani, peserta Latsar CPNS Kota Bandung tahun 2021. Saat ini izinkan saya untuk melakukan sosialisasi kepada rekan Bidan Ruang Aster, yaitu berupa refresh materi mengenai postpartum blues yang saya tahu pasti keilmuan dan keahliannya tentu lebih baik dan lebih banyak daripada saya. Namun setelah saya melakukan analisis isu, ternyata saya menemukan bahwa belum optimalnya peran kita sebagai bidan dalam peningkatan pengetahuan pasien dan keluarga khususnya mengenai postpartum blues. Hal tersebut dapat dilihat dengan kuesioner yang sudah saya bagikan kepada pasien bahwa 70% pasien belum mengetahui apa itu postpartum blues. Sehingga saya melakukan sebuah inovasi, salah satunya yaitu dengan membentuk atau membuat program kelas lindungi ibu nifas dari Baby Blues melalui tahapan pembentukan timnya sendiri bersama seluruh bidan ruang aster yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang formalitas pembentukan timnya sudah kita lakukan penandatanganan. Kemudian sekarang yang sedang kita lakukan bersama-sama yaitu menyusun rencana kegiatan berupa sosialisasi nanti kepada pasien yang dilaksanakan setiap pasien akan pulang, bahwa pasien postpartum dan juga ibu hamil harus mengikuti kelas lindungi ibu nifas dari Baby Blues terlebih dahulu. Beginilah gambaran dari postpartum blues, mulai dari kurangnya dukungan keluarga, ibu yang merasa sendirian dan selalu sedih, dan sebagainya. Sebelum kita membahas postpartum blues, mari kita refresh kembali tentang postpartum atau masa nifas atau puerperium, bahwa hal tersebut terjadi sejak kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, kurang lebih berlangsung selama 6 minggu. Kemudian mengapa kita harus mengawasi dan memberikan asuhan postpartum kepada ibu yang sudah melahirkan? Karena tujuannya untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis, melaksanakan screening yang komprehensif, mendeteksi masalah, mengobati, atau bahkan kita harus merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. Kemudian menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, American Psychiatric Association, bahwa gangguan emosional atau psikologis yang dikenali selama periode postpartum itu ada 3. Yang pertama adalah postpartum blues atau maternity blues atau baby blues. Yang kedua depresi pasca persalinan. Yang ketiga yaitu psikosis pasca persalinan. Kemudian postpartum blues sendiri yaitu gangguan mood atau perasaan menetap yang terjadi pada sekitar 2-3 hari setelah melahirkan dan ada kaitannya dengan bayi. Kemudian biasanya postpartum blues atau baby blues ini terjadi sekitar maksimal 2 minggu. Kemudian jika tidak berakhir selama 2 minggu itu kemungkinan merujuk ke depresi postpartum. Dan selanjutnya bila masih tidak mereda, ada kemungkinan terjadinya psikosis postpartum yang kejadiannya kurang lebih 1-2 dari 1000 persalinan. Gejala ini terjadi umumnya dari beberapa hari sampai 4-6 bahkan sampai 6 minggu pasca persalinan, dan kondisi ini lebih parah karena ibu memiliki halusinasi. Contohnya sudah kita pernah dengar di TV bahwa ada berita mengenai seorang ibu yang membunuh bayinya karena pelaku mendengar sebuah bisikan. Kemungkinan ibu tersebut mengalami psikosis postpartum. Kemudian apa gejala-gejala dari gangguan psikologis seperti tadi? Yang pertama yaitu postpartum blues, mulai dari mudah menangis, marah, cemas, tersinggung, dan tertekan tanpa alasan. Yang kedua yaitu depresi postpartum, menangis, memiliki perasaan tidak mampu mengurus anak hingga ada keinginan untuk membunuh diri. Kemudian yang terakhir psikosis, perasaan bingung, cemas, bahkan tidak tertarik pada bayi yang dilahirkannya. Kemudian apa penyebab dari postpartum blues? Mulai dari faktor hormonal, faktor keluarga, faktor ibu, faktor psikologis ibu, sosial ekonomi, hamil yang tidak diinginkan, ada kelahiran cacat, dan mungkin ada riwayat penyakit psikotik yang lain. Beberapa penelitian mendapatkan bahwa postpartum blues ini merupakan sebuah fenomena yang terjadi karena kekurangan akan penghargaan sosial, akan peristiwa persalinan, penghargaan sosial terhadap peran transisi seorang ibu baru. Memang biasanya lebih banyak terjadi pada ibu baru, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa hal tersebut dapat terjadi pada ibu yang telah melahirkan sebelumnya. Lalu bagaimana penanganan postpartum blues? Yang pertama yaitu peningkatan support mental atau dukungan keluarga dalam mengatasi gangguan psikologis yang berhubungan dengan masa nifas dalam menjalani adaptasi setelah melahirkan. Nah, kita sedikit menjelaskan tentang masa nifas dari awal, yaitu fase taking in, kemudian memasuki fase taking hold, dan
terakhir yaitu letting go, yaitu ibunya sudah lebih menerima tanggung jawabnya akan peran barunya. Kemudian yang kedua itu dengan cara pendekatan komunikasi terapeutik. Tujuannya yaitu menciptakan hubungan baik antara bidan dengan pasien dalam rangka kesembuhannya. Kemudian tentunya lebih baik dicegah daripada sudah terjadi, yaitu cara mencegah supaya tidak terjadi postpartum tembus. Yang pertama, menganjurkan ibu untuk merawat dirinya, yakinkan pada suami atau keluarga untuk selalu memperhatikan ibu. Kemudian makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, olahraga ringan, meminta bantuan pada keluarga atau suami untuk merawat dirinya dan juga bayinya, sedikit refreshing bersama keluarga. Nah, ada pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk mendeteksi postpartum tembus, yaitu dengan EPDS atau Edinburgh Postnatal Depression Scale. Ini adalah sebuah alat ukur. Kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban dari masing-masing pertanyaan. Namun EPDS ini juga memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya memang mudah diinterpretasikan oleh perawat bidan dan petugas kesehatan lain, sederhana dan cepat dikerjakan. Kemudian mendeteksi dini terhadap adanya depresi pasca persalinan dapat diterima oleh pasien dan tentunya tidak menggunakan biaya. Namun ada juga kekurangannya, yaitu tidak bisa mendiagnosis depresi pasca persalinan, tidak bisa mengetahui penyebab dari depresi pasca persalinan itu sendiri. Nah, mengenai program kelas lindung ibu nifas dari Babybus, bagaimana sih petunjuk dan teknisnya? Yang pertama, saat ini bersama rekan-rekan bidan semua, kita sedang menyusun rencana kegiatan sosialisasi kepada pasien. Nantinya, bagaimana kriteria pasien yang akan diberikan sosialisasi? Yang pertama adalah ibu hamil, yang kedua adalah ibu nifas, baik yang melahirkan secara sesar ataupun normal atau spontan, baik yang bayinya dilahirkannya hidup ataupun tidak ada. Kemudian pasien postkuret yang indikasi kuretnya adalah sisa plasenta atau retensi plasenta. Jadi sebelumnya ibunya sudah bersalin di RSUD. Jadi pasien-pasien inilah yang akan mendapatkan sosialisasi mengenai program kelas lindung ibu nifas dari Babybus ini. Kemudian bagaimana pelaksanaan sosialisasi oleh bidan kepada pasien dan keluarga dalam program kelas ini? Yang pertama, mulai dari kita harus bersikap sopan santun dan penuh rasa hormat, meminta izin dan melakukan inform konsen kepada pasien dan keluarga untuk sosialisasi mengenai leaflet, flashcard, video atau media edukasi nanti yang akan diberikan kepada pasien. Kemudian mempersiapkan media edukasinya sendiri, mulai dari menyalakan layar untuk nanti penayangan video, kemudian disiapkan tempat duduknya dengan protokol kesehatan, kemudian memberikan lembar absen kepada pasien dan juga keluarga yang ikut dalam program kelas ini. Setelah diberikan lembar absen, pasien dan keluarganya diberikan lembar pretest. Jadi kita untuk mengetahui pengetahuan awal dari pasien tersebut mengenai postpartum tembus. Setelah dilakukan pretest, kita membagikan leaflet yang sudah saya siapkan yang dapat dibawa ke rumah leafletnya untuk dibaca. Kemudian kita berikan materi secara interaktif mengenai postpartum tembus ini dengan menggunakan flashcard dan juga penayangan video. Kemudian setelah selesai, kita memberikan lembar post-test kembali untuk melihat apakah ada peningkatan pengetahuan dari pasien dan keluarga atau tidak. Dan jangan lupa tetap lakukan dokumentasian dengan buktinya, yaitu berupa penandatanganan di lembar edukasi yang ada di rekam medis. Nah, marilah kita bekerja sama dengan perencanaan yang komprehensif, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan profesional menuju terwujudnya rumah sakit prima yang berwawasan pendidikan. Mohon bantuan dan dukungannya, kita optimalkan peran bidan dalam peningkatan pengetahuan pasien dan keluarga, khususnya mengenai postpartum tembus melalui program kelas lindung ibu nifas dari Babybus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.